Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Hari ini kita latihan soal ya dari subbab yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang pemuaian dan perpindahan kalor ya. Nah, coba dibuka buku paketnya halaman 90, dan sebelum itu silahkan berdoa dulu masing-masing ya, lalu silahkan simak penjelasan pada video ini dengan seksama ya. Apabila nanti Miss ada yang salah hitung, tolong dikonfirmasi ya di grup seperti biasa supaya kita bisa dikoreksi bareng-bareng. Oke, bismillah, kita mulai. Pemuaian dan perpindahan kalor. Kita bahas tentang pemuaian dulu, oke. Kemarin review sedikit pemuaian, kita sudah belajar tentang pemuaian pada panjang, luas, dan volume ya kan. Kalau untuk yang perpindahan kalor, kita sudah belajar tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, hari ini nomor 31 ini tentang pemuaian dulu ya, kita bahas, yaitu coba kita baca soalnya dan kita pahami ya. Nomor 31 soalnya itu, batang kuningan mempunyai panjang 100 cm ya. Berarti panjang mula-mula itu ya, berarti L0 pada suhu 25 derajat Celcius. Pertambahan panjang batang kuningan itu jika suhunya dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius. Berarti di situ ada pertambahan suhu ya, ada delta T-nya dari 25 derajat menjadi 50 derajat. Diketahui koefisien muai panjang ya, koefisien muai panjang itu 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanya berarti apa? Pertambahan panjangnya ya kan. Nah, berarti kita tulis dulu diketahuinya seperti biasa ya. Ini nomor 31. Oke. Panjang mula-mulanya L0 sama dengan 100 cm. Delta T-nya itu apa? T2 dikurang T1. Berapa tadi yang tinggi dikurang yang rendah, dapatnya 25 derajat Celcius kan. Kemudian koefisien muai panjang kemarin apa? Alfa ya. 19 salah. Ini di sini deh nulisnya. Ini 25 derajat Celcius. Alfanya 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ini yang diketahui kan. Nah, berarti yang ditanya berarti apa? Pertambahan panjangnya ya kan. Berarti jawab. Kemarin rumus L0 apa? L0, rumus delta L itu adalah L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L ini pertambahan panjangnya. Nah, di soal itu kan dalam sentimeter ya, dan pilihan jawabannya juga mintanya dalam sentimeter, berarti nggak usah diubah, nggak apa-apa ya. Berarti ini delta L sama dengan mula-mulanya 100 ya, alfanya 19 kali 10 pangkat min 6 dikali 25 ya. Berarti delta L sama dengan berarti ini kita hitungin aja, 19 kali 25. Coba 19 dikali 25. Ini kan 45 ya, di sini 4 berarti 9, ini 18 berarti ini 1, berarti ini 3, berarti ini 5, 7, 4 ya, berarti 475. 10 ini kan pangkat 2, ini 10 pangkat min 6, berarti delta L nya 475. Ini 10 nya pangkat berapa? 2 sama min 6, min 4 ya kan. Berarti kalau dikaliin, karena di pilihan jawabannya mintanya dalam koma-koma, kita desimalkan. Berarti karena pangkat min 4 berarti di belakang koma ada 4 angka ya kan. Berarti ini 5, 7, 4, di sini 0, baru koma, berarti ini 0 lagi. Itu ya, berarti jawabannya 0,0475 cm. Kenapa cm? Di soalnya tadi masih dalam cm. Kayak gitu ya. Berarti jawabannya yang B. Ya, silakan disimak dengan baik. Dan kalau misalkan ada yang salah hitung, tolong dikoreksi ya. Oke, berikutnya kita bahas nomor 33 ya. Nomor 33 itu pelat besi pada suhu 20 derajat Celcius mempunyai ukuran seperti gambar berikut. Ada sisinya, ada panjang, ada lebarnya. Kebetulan ini persegi ya, berarti sama ukurannya ya. Berarti ini luasan. Kalau yang tadi nomor 31 kan itu panjang, berarti kalau ini luasan ya.
dengan luasnya apa? Sisi kali sisi, berarti 2 meter kali 2 meter gitu. Nah, apabila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius ya, mula-mula 20 derajat menjadi 100 derajat Celcius, dan koefisien muai panjang besi yang diketahui, koefisien muai panjang besi ya 1,1 kali 10 pangkat min 7 per derajat Celcius. Yang ditanya luasnya menjadi berapa, berarti luas akhirnya yang ditanya berapa ya. Nah, coba kita kerjakan nomor 33. Diketahui ya, luas itu apa? Berarti ini diketahui kan sisi kali sisi atau panjang kali lebar gitu ya, itu berapa? Nah, lihat di sini dalam meter, pilihan jawabannya juga dalam meter. Oh, berarti ikutin aja, nggak usah diganti. Berarti 2 kali 2 berarti 4 meter persegi. Kemudian kenaikan suhunya ya, yang tinggi kurang yang rendah, 100 dikurang 80 dikurang 20 berarti 80 derajat Celcius ya. Kemudian koefisien muai panjang berarti alfa 1,1 kali 10 pangkat min 7 per derajat Celcius. Yang ditanya apa? Luasan akhirnya. Ini berarti luas mula-mula ya, A0. A0-nya luas mula-mulanya 2 kali 2 yaitu 4 meter persegi. Luas akhirnya ini yang ditanya berapa? Ya, jawab. Nah, A akhirnya itu kan berarti apa? A mula-mula ditambah apa kemarin? Pertambahan luasnya gitu kan? Atau gimana? A0 ditambah delta A-nya kemarin apa? Kalau ini L0 kali alfa kali delta T, berarti ini A0 dikali beta dikali delta T ya kan? Nah, ingat kemarin beta itu apa? Beta adalah 2 kalinya alfa ya kan, berarti gini, berarti A sama dengan ini, boleh A0 nya dikeluarkan, ini dalam kurung 1 ditambah 2 alfa kali delta T. Nah, boleh kalian misalkan saya mau nyari ini aja deh Miss, delta A nya nanti dapatnya berapa baru ditambah A0, boleh, atau mau pakai rumus yang ini juga boleh, terserah kalian enaknya yang mana, kayak gitu ya. Nah, karena di sini kan udah tahu nih ya, akhirnya berapa, luas akhirnya berapa, karena ini A0 ditambah sesuatu, A0 nya kan 4, berarti udah 4, sekian, berarti kita tinggal cari delta A nya aja. Kita cari delta A nya ya, rumusnya yang mana? Kita pakai yang ini, yang udah dijabarin, pakai betanya dijabarin jadi 2 alfa karena yang diketahui dalam alfa ya kan. A0 dikali 2 kalinya alfa dikali delta T. A0 nya 4 dikali 2 kali alfanya tadi 1,1 kali 10 pangkat min 7, delta T nya adalah 80 ya kan. 4 dikali 2 8 dikali 80, 8 kali 8 kan 64, ada nolnya 1 gini, berarti kali 1,1 kali 10 pangkat min 7 ya kan. Nah, berarti ini boleh, ini nolnya sama komanya habis, berarti tinggal 64 kali 11, 64 kali 11 berarti ini 46 4 0 ini 7 ya, berarti 704 dikali 10 pangkat min 7 ya kan. Nah, karena pangkatnya min 7 berarti di belakang koma ada 7 angka ya kan, berarti 407, ini baru 3 kan, baru 3 angka, 4567,0 gitu kan, berarti 0,00000704, sehingga A akhirnya berapa? A0 ditambah delta A, berarti A0 nya tadi berapa? 4 ditambah delta A nya 0,000704, hasilnya adalah 4, ya 0,000704. Satuannya apa? Meter persegi, karena apa? Luasan kayak gitu. Berarti jawabannya apa? Yang mana? Berarti jawabannya yang D. Seperti itu ya, silakan disimak dengan baik. Seperti biasa, untuk contoh soal seperti ini disalin di buku catatan supaya paham. Jadi jangan cuman menyimak videonya aja, cuman dilihat gitu ya.
cuma didengerin, dipahamin tapi nggak disalin gitu. Silahkan disalin supaya paham, karena bentar lagi kita mau UAS dan UASnya itu kan datang ke sekolah ya, jadi ya kalian harus benar-benar bisa gitu ngerjainnya ya. Kalau misalkan ada yang salah hitung, tolong dikonfirmasi ke Miss biar kita koreksi bareng-bareng. Apabila ada yang belum paham, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan. Oke, contoh soal berikutnya, silakan dibuka buku paketnya halaman 92, kita bahas nomor 43 ya. Nah, kalau tadi yang dua nomor sebelumnya, nomor 31 sama 33 itu membahas tentang pemuaian ya, pemuaian panjang dan luas. Nah, sekarang kita coba bahas yang perpindahan kalor, yaitu yang konduksi ya, nomor 43. Jadi, soal yang sering keluar tuh kayak gini. Kalau kemarin kan kalau yang asas black itu mencari suhu campuran ya, misalkan air suhunya lebih tinggi dicampur dengan air yang suhunya lebih rendah, suhu campurannya atau suhu akhirnya berapa. Nah, kalau yang ini yaitu konduksi gitu ya, berarti ini ada misalkan dua batang logam ya, yang disambungkan, misalkan logam A sama logam B. Logam A ujungnya suhunya 50 derajat Celcius, sedangkan logam B suhunya 0 derajat Celcius. Nah, ketika disambungkan di sini yang ditanya suhu akhirnya berapa nih, suhu sambungan di tengah-tengah ini berapa gitu. Nah, coba kita pahami soalnya yang ini ya. Ini dua batang logam yang sama ukurannya ya. Ini ada kata kuncinya, ukurannya sama. Itu walaupun ukurannya sama tapi ternyata terbuat dari bahan yang berbeda, disambungkan ya. Bahannya beda nih antara A dan B. Karena bahannya berbeda, maka diketahui konduktivitas termal logam A ya, si K kecilnya itu adalah 4 kali konduktivitas logamnya si B. Nah, yang ditanya suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah berapa. Nah, coba kita salin ke buku ya. Jadi kan itu tadi gambarnya gini ya, kurang lebihnya gini ya. Ini logam A dan ini logam B. Yang di sini 50 derajat Celcius, ini 0 derajat Celcius. Di sini ditanya nih T sambungan T akhirnya berapa gitu ya. Maka diketahui tuh konduktivitas termal logam A adalah berapa kali tadi? Yaitu 4 kalinya kan, berarti 4 kalinya konduktivitas termal si B. Berarti kita boleh tulis nih konduktivitas termal B nya tetap KB kayak gitu. Nah, ini pakai rumus yang mana? Berarti ini diketahui ya, berarti ini suhunya si A itu 50 derajat, suhunya si B itu 0 derajat. Nah, jawab ya, yang ditanya adalah si TA, T sambungan yang di sini ya. Ini pakai rumus yang mana? Yang kemarin tuh, yang Q per T ya. Untuk yang A itu sama dengan Q per T punyanya si B. Kemarin tuh si Q per T kan boleh ditulis sebagai H juga ya, yaitu apa? K konduktivitas termalnya dikali A luasnya dikali delta T per bedaan suhunya dibagi L ketebalan si bendanya gitu ya. Maka di sini kita tulis nih, oh bagian yang A berarti konduktivitas termal A dikali luasan si A dikali delta T-nya si bagian A ya, dibagi ketebalannya si A, sama dengan konduktivitas termal B dikali luasan B dikali delta T logam B dibagi L-nya si B. Karena dia ada kata kunci ukurannya sama ya, kebetulan soalnya mintanya ukurannya sama, berarti luasannya A sama B-nya sama, boleh kita coret, tebalnya juga pasti sama, sehingga sisa apa? Sisa konduktivitas termal dikali perbedaan suhunya. Kita tulis seperti biasa, delta T itu pasti apa? Yang lebih tinggi dikurang yang lebih rendah. Secara logika, kalau yang A-nya 50 derajat, yang B-nya 0 derajat, berarti di tengah-tengah sini pasti antara ini kan ya, lebih rendah daripada 50 derajat dan lebih tinggi daripada 0 derajat. Ya, berarti KA-nya berapa? 4 KB.
delta TA-nya berapa? Berarti delta TA lebih tinggi dikurang yang lebih rendah, berarti 50 dikurang TA ya. Masukin KB-nya berapa? KB delta TB-nya berapa? Delta TB-nya berarti TA dikurang 0. TA dikurang 0 ya. Berarti KB sama KB kita coret dulu, sisa 4. 50 dikurang TA. Sisa apa? TA kurang 0. TA ya. Ini dikali pelangi dulu ya, berarti ini 4 kali 50 200 dikurangi 4 TA sama dengan TA, berarti 200 sama dengan ini min di kiri pindah ke kanan jadinya TA plus 4 TA, berarti ini 200 ini 5 TA, sehingga TA nya berapa? TA nya adalah 200 dibagi 5 yaitu 40 derajat Celcius gitu. Nah berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B ya. Nah coba di kalian teliti lagi gitu, kalau misalkan Miss ada yang salah hitung lagi tolong dikoreksi ya gitu. Jadi untuk konduksi kayak gini jenis soalnya, nyari T akhir atau T sambungan kayak gitu. Oke. Jangan lupa untuk disalin di buku catatan. Kalau ada yang masih belum paham silahkan ditanyakan ke Miss. Oke. Untuk hari ini cukup 3 soal dulu ya. Yang penting Miss udah kasih materinya, sudah kasih contoh soalnya, dan nanti ada latihan beberapa soal supaya kalian bisa lebih paham dalam mengerjakannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kelas 11 tetap semangat ya. Jangan lupa alatnya, progresnya tolong di update gitu, Miss sudah nyampe mana gitu. Terima kasih juga bagi yang sudah mengumpulkan ya, bagus semangatnya dan juga hasilnya, alhamdulillah. Ditunggu yang lainnya ya. Tetap semangat kelas 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.